Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini dapat manfaat dan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Oke, untuk pelajaran PABP kali ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang baru bab 3 tentang perilaku jujur dan adil. Di mana tujuan pembelajaran kali ini adalah agar para peserta didik dapat belajar dan menerapkan sifat jujur, tanggung jawab, adil dan bijaksana dalam kehidupannya sehari-hari, saat ini, dan seterusnya. Oke, kita akan coba bahas ya, seperti apa sih jujur dan adil itu. Seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di sini ada kalimat ucapkanlah perkataan yang benar, artinya setiap kali yang kita ucapkan itu harus sesuai. Artinya harus sama dengan apa yang ada di dalam hati, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita ucapkan, 3 hal itu harus sama. Ya, ini kita garis bawahi yang dimaksud dengan ucapkanlah perkataan yang benar adalah berkata jujur. Sebenarnya apa sih jujur itu? Oke, nah mungkin kita masih bertanya jujur itu ya tidak bohong ya. Sebetulnya iya juga jujur itu tidak bohong. Jadi apa sih jujur itu gitu? Itu kalau tidak bohong itu adalah kebalikannya. Tapi kalau misalkan jujurnya itu sendiri apa sih? Oke, ini menurut definisi ya. Jadi jujur adalah sikap dan perilaku yang senantiasa berpijak kepada kebenaran. Artinya, benar di sini adalah apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Sebagai contoh, kita dicubit nih. Ya, kita dicubit. Keras banget pada saat dicubitnya. Pada saat dicubit, kita merasakan sakit. Maka mulut bilang sakit, kulit merasakan sakit. Seperti itu. Jadi jangan sampai pada saat kulit dicubit, kok sakit tapi ngomong enggak, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah sebuah contoh dari perilaku jujur. Bisa difahami ya. Kemudian bagaimana kita dapat senantiasa bersikap dan berperilaku jujur? Oke, nah bersikap dan perilaku jujur ini ya harus kita tanamkan, harus kita pelajari dan harus kita latih dari sekarang. Ya, kenapa ini penting? Nanti ada pepatah, ada kalimat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Kenapa kejujuran ini penting? Nah, sekarang kita bahas dulu nih, bagaimana sih kita agar senantiasa bersikap dan berperilaku jujur? Karena kejujuran itu sebetulnya karakter, dan karakter itu timbul biasanya karena eh, kebiasaan, dan kebiasaan itu timbul ya akibat ada paksaan dan dibiasakan gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak terbiasa gitu ya, maka kita tidak akan bisa melakukan jujur ini. Kalau kita sudah terbiasa bohong ya akan bohong seterusnya. Tapi itu bisa dilatih, bisa. Bagaimana caranya? Dengan dipaksa dulu. Ya, setelah kita paksakan, maka kejujuran ini akan bisa. Oke. Nah, ini bisa karena terbiasa, terbiasa karena dipaksa. Jadi kita bisa berkata, bersikap dan berperilaku jujur kalau semuanya sudah terbiasa kita lakukan kejujuran, ya. Dan terbiasa itu bisa muncul, bisa timbul itu karena dipaksa dulu, gitu ya. Jadi kalau tidak dipaksa dulu, ya tidak akan bisa, gitu ya. Tidak akan terbiasa, dan kalau tidak terbiasa ya tidak akan bisa. Jadi bagaimana kita dapat memaksakannya? Misalkan kita menemukan uang nih, gitu ya, menemukan uang di jalan atau di kelas atau di mana saja yang itu sudah jelas bukan uang kita, bukan hak kita.
di dalam hati dikatakan, wah itu bukan uang kita, jangan diambil. Ya kita amankan, jangan diambil, tapi kita harus berikan kepada orang yang punyanya. Nah di situ kan perang batin. Tapi kita lagi butuh uang nih, udah ambil aja dan sebagainya gitu. Nah kita perang batin di situ. Nah bagaimana cara untuk membiasakannya? Kita perangi, ya perangi kebiasaan buruk kita yang sudah mungkin terbiasa anggus cokot amal anu nyahun gitu ya. Nah kita perangi itu dan kita biasakan untuk sudah jangan. Dan nah seperti itu, ketika sudah dipaksa maka akan muncul kebiasaan, dan kalau sudah terbiasa maka kita akan bisa melakukan sikap dan perilaku jujur. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan peringatan bagi orang yang suka berbohong di dalam Quran surat Ali Imran ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, ya, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Nah, di sini arti dari kalimat sumpah-sumpah mereka dengan harga murah yaitu berbicara bohong. Ya, kenapa dikatakan berbicara murah? Ya kan merasa bahwa kebohongan itu nggak akan jadi apa-apa, nggak akan bermasalah dan sebagainya. Nah itu, ya makanya menjual sumpah-sumpah Allah dengan harga yang murah. Sumpah-sumpah itu ya kebenaran, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke dalam klasifikasi kejujuran. Jadi ada 3 hal yang tadi Bapak katakan di awal gitu ya. Tidak perlu kita takut akan kejujuran, karena kejujuran itu memang di beberapa kejadian kejujuran itu menyakitkan, tapi kejujuran ini ya harus kita tegakkan, ya. Karena tanpa orang-orang jujur di dunia ini, hancur dunia ini ya. Orang yang korupsi karena mereka tidak jujur, gitu ya. Nah, ada 3 hal di sini. Lisan, hati, dan perbuatan. Jadi jujur itu harus tiga-tiganya. Hilang satu, ya bohong. Gitu ya. Maka harus ketiga-tiganya. Lisan, hati, dan perbuatan. Jadi apa yang dikatakan di dalam hati biasanya yang pertama, kemudian diucapkan di lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Di dalam hati, wah jangan diambil tuh, itu bukan hak kita. Lisan, iya benar jangan diambil. Pada saat perbuatan ngambil, nah itu tidak sesuai, itu sudah berbohong ya. Jadi ketiga-tiganya ini harus dilakukan. Ya, di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-30 dikatakan fajtanibur rijsa minal uthani wajtanibu qaular zur, ya, maka jauhilah kekejian dari berhala dan jauhilah perkataan dusta. Ya sudah jelas di sini ya. Kemudian ini yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata jujur. Orang yang sedang berkata jujur, dia akan mendapatkan 3 hal. Kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Kepercayaan tentu saja. Siapa sih orang yang nggak akan percaya sama orang yang senantiasa berjujur gitu ya. Nah kalau kepercayaan sudah muncul, maka nanti orang-orang akan timbul rasa cinta, kasih sayang gitu ya. Oh ada iya mah budaknya jujur, maka akan timbul sayang dengan sendirinya. Dan kalau sudah muncul rasa cinta dan kasih sayang, maka akan muncul rasa hormat. Atau di sini orang suka bilang apa ya? Punya karisma. Nah, karisma itu muncul dari kejujuran. Dan satu hal nih, kejujuran ini tidak ada di Google ya. Gitu ya. Kalau ilmu mungkin Google lebih pintar, tapi kalau sikap dan perilaku bagaimana cara melakukan kejujuran, Google tidak punya ya. Nah ini contoh-contohnya ya. Kalau di jalan atau dimanapun kita menemukan hak barang yang bukan hak kita, ya jangan diambil. Kalau di sekolah contohnya mencontek, gitu ya. Itu contoh yang ketidakjujuran. Oke. Kemudian kejujuran mungkin menyakitkan, tapi kebohongan menghancurkan segalanya. Ya, kita coba pikirkan gitu ya. Kalau misalkan kita di satu
satu kejadian gitu ya, yang kejujuran itu mungkin akan menyakitkan hati kita, gak enak gitu ya. Tapi kebohongan maka akan menghancurkan. Karena apa? Jika seseorang sudah berbohong, maka dia akan menutupi kebohongan itu pasti dengan kebohongan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan sikap adil. Nah, sikap adil di sini kalau di dalam timbangan gitu ya, harus seimbang. Tapi adil ini sebetulnya bukan seimbang, kita lihat definisinya. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Mungkin kalimat ini sudah sering kalian dengar ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Ya, kalau yang laki-laki mungkin suka dengar kalimat ini pada saat khotib berakhir melakukan khutbahnya. Oke, sudah jelas ya di sini melarang, Allah senantiasa menyuruh berbuat kebajikan, gitu ya, memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang Allah berbuat keji, mungkar, dan permusuhan ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang permusuhan. Oke. Nah, menurut kamus bahasa Indonesia, gitu ya, adil ini sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak, gitu ya. Tapi adil itu tidak seperti ini sebetulnya pada kenyataannya. Adil itu harus seperti ini. Ya, kita bisa lihat ya, kalau adil menurut bahasa itu ada di sebelah kiri, yaitu kesamaan. Tapi kalau adil menurut agama, sesungguhnya adalah seperti ini, yang ada di sebelah kanan. Kita lihat kalau sama, gitu ya, semua orang mendapatkan yang sama nih, udah samakan saja. Maka lihat, ada yang dirugikan kan di dalam gambar tersebut. Tapi kalau adil itu tidak, lihatin. Semua akan melihat semuanya pertandingan tersebut ya, yang meskipun tidak semua mendapatkan, tapi semua akan mendapatkan, akan merasakan hal yang sama. Ini adil ya, kita bisa lihat. Ya, di dalam itu ada box-box gitu ya, dimana kalau kesamaan dikasih semuanya satu box tapi tetap akan merugikan salah satu. Tapi kalau adil semuanya akan diuntungkan. Nah, itu bedanya adil dan sama ya. Ini dikatakan di dalam Quran surah Al-Zuriyat ya, ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, ya. Kemudian adil itu harus seperti apa sih? Yang pertama, jikalau kita pengen bisa berlaku adil, maka hal yang paling penting adalah berbuat adillah pada diri sendiri. Jangan sampai kita tidak adil pada diri sendiri. Yang seperti apa sih adil terhadap diri sendiri? Ikutin hati nurani. Ya, jadi kalau kita adil pada hati nurani, itu artinya melakukan cek hati nurani, ini jelek nih, ini benar, ini salah gitu ya. Ikutin itu. Maka kalau semua sudah berpijak pada hati nurani, maka kita akan bisa adil terhadap diri sendiri. Ya, dikatakan juga di dalam Al-Qur'an nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan. Nah, keadaan ini tidak melihat siapapun, keluarga, saudara, sahabat, ya, tidak melihat itu semua. Kalau misalkan salah, salah. Kalau misalkan benar, ya benar.
Dan jika kita menyaksikan sesuatu tentang kejahatan dan kita diminta menjadi saksi, misalkan kita melihat teman kita melakukan kejelekan, dipanggil sama guru. Pada saat guru menanyakan siapa yang melihat, karena kita takut, karena kita membela teman, kita tidak mau menjadi saksi. Tidak seperti itu. Kita harus berani menjadi saksi karena lihat di sini, ya. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah itu maha teliti terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan. Kemudian adil dalam keluarga. Nah, seperti contoh, kita punya adik, kita punya saudara, orang tua kita membelikan uang jajan misalkan kepada kita 10.000, kepada adik kita misalkan 5.000, apakah itu adil? Adil. Ya, karena kebutuhan kita berbeda. Ya, kita misalkan punya kakak kita diberi uang jajan lebih besar, itu adil? Adil. Karena diberikan sesuai kebutuhan. Ya, kita belum tentu adil itu harus sama. Jadi adil itu tidak mesti harus sama, tapi dalam berbagai kondisi mungkin adil itu adalah sama, ya. Tapi dalam hal yang lain juga adil tidak perlu sama. Ya, jadi seperti itu ya tentang keadilan. Kemudian adil terhadap orang lain. Ya, sudah jelas ya. Selain dari kepada diri kita, keluarga, kita juga harus berlaku adil kepada orang lain. Jangan mentang-mentang orang lain kita bersikap tidak berlaku adil. Kemudian adil terhadap makhluk lain. Kita sudah adil terhadap sendiri-sendiri, terhadap keluarga, terhadap sama. Tapi kalau kita tidak melakukan keadilan terhadap makhluk lain, kita juga tidak benar. Maka adil itu harus untuk semuanya, tidak melihat siapa dan apa. Kepada semua makhluk yang Allah ciptakan, kita harus berlaku sama, adil ya. Ya, di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, jadi ya jangan kita jadi orang yang merusak alam semesta ini. Allah sudah ciptakan semua ini dengan alami, dengan begitu indahnya. Jangan kita sampai merusak karena kepentingan diri kita sendiri, kelompok atau golongan. Ya, ini tentang adil. Oke, untuk selanjutnya kalian akan diminta mengerjakan tugas yang Bapak berikan hari ini, yaitu kalian akan mengisi soal berupa teka-teki silang ya. Jadi dari teka-teki silangnya nanti kalian silakan buatkan gitu ya. Kalian boleh print, kalian boleh dibikin apa ya? Dicatat lagi boleh, catat ulang, atau mau dibikin ulang juga boleh ya. Oke, yang seperti apa sih nanti teka-teki silangnya? Ini dia teka-teki silangnya, Bapak munculkan. Nah, nanti kalian akan diberikan soal seperti ini. Kalian boleh cetak ya. Kalian silakan cetak filenya, kemudian kalian isi, kalian fotokan. Nah, fotonya seperti biasa, silakan kalian kirimkan ke drive ya, pada tautan drive yang nanti Bapak akan sharekan. Ya, di sini ada cross ya. Kemudian ada down. Cross itu dia mendatar, down itu dia ke bawah gitu ya. Jadi soalnya dari bawah, kalian boleh print dulu kemudian isi, atau boleh dibikin lagi di buku, silakan. Gimana kalian saja, fotokan kemudian kirim fotonya ke drive yang Bapak minta. Jangan lupa masukkan ke dalam kelasnya dan berikan nama filenya, jangan sampai nanti tidak dikasih nama. Atau kalian kasih nama di sini ya. Kalian boleh kasih nama di sininya langsung. Contoh seperti ini. Ya. Ya, kalian berikan nama di sininya. Nama kalian siapa dan kelas. Misalkan nama kelas 8K misalkan. Nah, seperti ini. Jadi berikan nama ya di TTS-nya. Oke. Nah, setelah berikan nama boleh kalian foto.
Ya, jadi kalau misalkan kalian tidak di rename filenya, tapi kalau udah ada namanya gini ya Bapak tahu. Tapi kalau misalkan udah nggak di rename, udah dikasih nama, nah itu yang akan menjadi salah ya. Oke, seperti ini untuk pertemuan hari ini. Semoga kita senantiasa sehat. Kalau ada pertanyaan yang perlu Bapak jelaskan, ya kalian silakan japri Bapak. Ya, kalau ada pertanyaan seputar materi tentang kejujuran dan keadilan, silakan japri Bapak gitu ya. Ya, tapi nggak usah ngejapri, Pak, boleh saya ngejapri tugasnya nggak ya? Semuanya kita sudah belajar 1,5 tahun kita harus belajar gitu ya. Bagaimana cara mengupload file ke dalam Drive, Bapak sudah berikan contoh videonya dan link cara-caranya di pertemuan sebelumnya. Kalaupun tidak jelas dari yang Bapak jelaskan, kalian bisa cari bagaimana cara upload file ke dalam Google Drive yang di-share di Google ya, cari saja di situ. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti kalau misalkan yang ada yang harus Bapak jelaskan, kalian boleh telepon Bapak ya. Tapi WA dulu. Nanti kalau Bapak izinkan, silahkan kalian telepon Bapak. Nanti Bapak jelaskan untuk materinya secara langsung melalui video call atau telepon. Sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.